Semangat Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 sepertinya menular ke Timnas Indonesia U17. Energi positif Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 benar-benar telah merambat ke pemain Timnas U17. Mereka bermain penuh dengan semangat dan pengorbanan yang menyala. Bermain dengan benteng pertahanan sangat tangguh. Menyerang dengan sangat mematikan. Indonesia U17 bersama Coach Nova Arianto menumbangkan Timnas Korea Selatan dengan skor 1-0. Hasil ini akan mengantarkan Timnas Indonesia untuk membuka peluang lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Piala Dunia di Qatar memberikan tiket ke 9 negara Asia. 9 negara Asia tersebut adalah yang mampu lolos di fase grup di Piala Asia U17. Ada 4 grup penyisihan di Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di Arab Saudi saat ini. Indonesia berada di grup C bersama Korea Selatan, Yaman dan Afghanistan. Juara dan runner-up grup akan lolos langsung ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Kemenangan 1-0 atas Korea Selatan memposisikan Indonesia di ranking 2 klasemen sementara. Pertandingan berikutnya diperkirakan Indonesia tidak akan mendapatkan kesulitan besar dan berarti untuk bisa finish di peringkat pertama atau kedua klasemen grup C. Ini adalah sebuah sejarah. Ini adalah sebuah torehan yang sangat berharga. Ini adalah capaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun tidak diunggulkan bahkan dipandang remeh dan sebelah mata oleh fans negara-negara ASEAN. Bahkan oleh media Vietnam The Tau 247 menulis bahwa Indonesia akan kalah dengan mudah menghadapi Timnas U17 Korea Selatan karena kalah kualitas. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. Indonesia mematahkan semua prediksi mereka. Para punggawa muda Garuda tampil dengan semangat dan determinasi yang membara dan membanggakan kita semua. Selama 90 menit anak-anak Timnas Garuda bermain dengan pertahanan yang super kokoh dengan 3 fullback dan 5 back saat sedang bertahan total. Garuda diserang dari berbagai sisi. Gawang Garuda dibombardir dari segala penjuru. Namun para pahlawan muda Indonesia menghadapinya dengan gigih. Tiba saatnya saat bola dikuasai. Mereka menyerang dengan sangat mematikan. Mereka menyerang dengan 5 pemain penyerang di depan. Akhirnya Indonesia mendapatkan penalti pada menit ke-90. Dan gol dilesakan oleh midfielder Indonesia Evandra Florista. Di saat semua perwakilan negara ASEAN tumbang, Indonesia menjadi satu-satunya perwakilan ASEAN yang mampu menang di laga pembuka Piala Asia U17 2025. Thailand menelan kekalahan 2-1 menghadapi Saudi Arabia U17 sedangkan Vietnam bermain seri melawan Australia U17. Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang menjadi harapan untuk berkiprah lebih jauh di Piala Asia U17 2025. Ya hanya ada 3 perwakilan ASEAN yang berlaga di Piala Asia U17 2025. Bagaimana dengan Malaysia? Malaysia tidak lolos kualifikasi Piala Asia U17 2025 karena kalah lawan Australia dan seri melawan Laos, hanya memperoleh poin 1. Sebenarnya Malaysia diuntungkan dengan hanya bertanding 2 kali, karena Lebanon mengundurkan diri karena peperangan di negaranya. Sementara itu Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U17 2025 dengan perolehan 7 poin. Hasil dari kemenangan melawan Kepulauan Mariwana Utara, kuat dan hasil seri melawan Australia. Kemenangan Indonesia 1-0 melawan Korea Selatan tak terlepas dari kehebatan taktik yang diterapkan Timnas di bawah asuhan Nova Arianto. Kali ini Indonesia benar-benar mempertimbangkan kelebihan Timnas Indonesia dan kekurangannya sebelum meramu taktik yang jitu untuk meredam sepak bola Korea Selatan yang menyerang. Indonesia memilih taktik dengan formasi 3-4-3 dengan bertahan bahkan full bertahan dengan serangan balik yang cepat dan mematikan. Pertahanan Indonesia memilih untuk kompak atau rapat karena serangan 5 pemain di depan yang begitu fleksibel. Formasi Indonesia saat mode bertahan total akan membentuk shape 5-4-1, dengan pertahanan total dan pressing yang agresif. Taktik ini ternyata sangat ampuh untuk meredam Korea Selatan. Di kesempatan yang tidak banyak, Indonesia mampu membuat peluang dan salah satunya menghasilkan tendangan penalti untuk Indonesia di menit ke-90.
Indonesia selanjutnya akan bertanding melawan Yaman pada tanggal 7 April mendatang. Kemenangan atas Yaman akan menempatkan Indonesia di puncak klasemen. Semoga timnas Indonesia meraih kemenangan dan mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy.